Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Cediko. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas MIPA, jurusan Ilmu Teknologi Kebumian dan Program Studi Pendidikan Geografi kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil pekerjaan saya dengan materi hidrologi. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama itu adalah definisi hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu dan ilmu lingkungan, serta teknik sipil dan teknik. Kajian ilmu hidrologi meliputi hidrometeorologi, yaitu air yang berada di udara dan berwujud gas. Yang kedua, potamologi, yaitu aliran permukaan. Yang ketiga, limnologi, yaitu air permukaan yang relatif tenang seperti danau atau waduk. Yang keempat yaitu geohidrologi, air tanah. Dan yang terakhir adalah kriologi, yaitu air yang berwujud padat seperti es dan salju dan air. Hidrologi mempelajari siklus perjalanan air, mulai dari penguapan di permukaan bumi sampai kembali lagi menjadi air yang menguap. Ilmu hidrologi menjadi salah satu cabang ilmu di dalam geografi. Pentingnya air. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi dan lebih cepat mati dibandingkan tanpa makanan. Air berfungsi untuk mentransportasi mineral, vitamin, protein, dan zat gizi lainnya ke seluruh tubuh. Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan sekitar 60% sampai 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik, seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Siklus hidrologi. Siklus air merupakan pola air yang bermula di lautan, danau, dan lain-lain, lantas menguap menjadi uap. Setelah melalui proses kondensasi dan presipitasi, air jatuh kembali ke bumi sebagai hujan termasuk salju. Dari siklus tersebut terdapat air bersih atau potable water yang dianggap cukup aman untuk dikonsumsi manusia dan hewan. Air bersih biasanya dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, irigasi tanaman, dan lainnya. Siklus hidrologi artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus air terdapat tahapan yang harus dilalui, yaitu evaporasi, terus ke transpirasi, terus ke kondensasi, terus ke presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Bumi adalah planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan daratan, di mana perairan jauh lebih banyak dan luas dibandingkan daratan. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, antara lain sungai, danau, samudra, dan air tanah.
Berikut tahapan terbentuknya siklus hidrologi yang kita bisa lihat di sini yang sudah dijelaskan oleh saya tadi. Langsung ke neraca air. Dalam hidrologi, neraca air ialah sesuatu alat yang digunakan untuk menghitung besarnya aliran air yang masuk yang keluar dari sebuah sistem. Sistem ini biasanya dapat berupa kolom, tanah, atau wilayah aliran sungai. Neraca air dapat digunakan dalam pengaturan dan prediksi ketersediaan air di suatu daerah. Neraca air juga digunakan dalam irigasi dan pengukuran aliran permukaan air. Berikut jenis-jenis neraca air. Yang pertama itu adalah berdasarkan pada waktu neraca air dapat dibedakan atas neraca air periodik dan neraca air klimatologi. Neraca air periodik yaitu neraca air yang dibuat secara kontinu setiap tahun. Sedangkan neraca air klimatologi adalah neraca air yang dibuat dengan menggunakan data iklim rata-rata. Yang kedua itu berdasarkan tujuan penggunaannya. Neraca air dapat dibedakan atas neraca air umum, neraca air lahan, dan neraca air tanaman. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.